Selamat berjumpa kembali sahabat tani dengan saya di Sukuti Baru Channel. Hari ini kita akan membagikan salah satu informasi apa yang akan kita sebut dengan tantangan pertanian di tahun 2045 nanti. Adapun tantangan pertanian di tahun 2045 nanti adalah sebagai berikut. Satu adalah akan lahirnya negara kompetitor yang lebih memiliki potensi SDM para petani yang lebih kompeten, infrastruktur yang lebih memadai, dan jumlah tenaga kerja yang lebih mumpuni. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh negara kita. Negara kompetitor ini adalah negara yang akan mengambil peluang komoditi andalan di negara-negara berkembang. Seperti kita ketahui adalah kita sebagai produsen terbesar CPO pada saat ini, tetapi 5-10 tahun yang akan datang mungkin negara kompetitor itu akan lahir sebagai raksasa CPO terbaru yang akan menguasai pasar CPO di kemudian hari nanti. Ini adalah salah satu tantangan bagi para petani kita untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan daya saing. Nah, tantangan ini tentu sangat beralasan karena beberapa ekspansi negara-negara besar dan negara-negara tetangga sudah menyiapkan beberapa pembibitan yang dengan jumlah yang besar dan lahan-lahan pertanian yang luas, sehingga mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan terjadi pergeseran oleh negara importir dalam menyuplai CPO mereka. Adapun tantangan yang kedua adalah terjadinya iklim yang ekstrim di beberapa negara seperti di negara Kuba, Swiss, Venezuela, bahkan di Brazil, dan juga terjadi di beberapa kabupaten kota di negara kita. Nah, cuaca ekstrim ini antara lain banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap produktivitas para petani kita, para petani lokal dalam mengelola perkebunan mereka. Nah, di sini saya memberikan solusi untuk para petani dimanapun Anda berada agar membentuk unit-unit kecil dan memiliki alat-alat pertanian yang lebih modern seperti traktor quick, eskavator, untuk melakukan pengolahan lahan lebih cepat, sehingga dalam proses pemanenan, penanaman, dan pengolahan lahan akan lebih cepat dan efektif, sehingga semua hasil komoditi pertanian di perkebunan Anda dapat dikerjakan dengan lebih efisien dan lebih tepat guna. Adapun tantangan yang ketiga adalah tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2045 nanti, akan berkurangnya lahan pertanian secara drastis akibat perkembangan sebuah wilayah atau kota, sehingga alih fungsi beberapa pertanian akan terjadi baik di komoditi pertanian darat maupun komoditi
pertanian di air seperti padi dan perikanan. Ini juga sekaligus sebagai peluang bagi para petani kita untuk lebih giat untuk menangkap peluang ini sebagai alternatif dalam pertanian dan perikanan. Tantangan yang keempat adalah ini menyangkut polisi ataupun menyangkut regulasi daripada sebuah kebijakan pemimpin di tahun-tahun 2045 nanti. Nah, di sini adalah hal yang paling urgent yang wajib kita ketahui bersama sebagai petani. Mengapa ini sangat urgent? Karena polisi atau regulasi ataupun kebijakan sebuah pemerintah pada tahun 2045 nanti adalah haruslah memberikan perlindungan secara moral, secara finansial dan secara regulasi untuk melindungi petani dan memberdayakan petani terus-menerus agar dapat lebih giat bekerja dan lebih bergairah dalam melakukan proses pengolahan lahan dan perkebunan. Kenapa ini saya sampaikan kepada sahabat tani sekalian? Karena kebijakan yang berpihak kepada petani akan sekaligus memberikan dorongan kepada petani untuk lebih mudah mendapatkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses pertanian dan perkebunan seperti pupuk, herbisida, pestisida, dan bibit. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena dengan adanya perlindungan kepada petani akan semakin menggairahkan para petani untuk lebih giat dan lebih semangat dalam bekerja. Nah, saya teringat pada tahun 90 kita sebagai produsen terbesar cengkeh tetapi tidak mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan para petani, meskipun pada saat itu kita adalah produsen cengkeh terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya memberikan gambaran bahwa regulasi dan kebijakan di tahun 2045 nanti agar lebih berpihak kepada petani. Dan tantangan yang selanjutnya adalah para petani lebih memahami dan mau mengupdate informasi-informasi tentang pertanian dan informasi terkini terbaru sehingga dapat melihat gambaran peluang-peluang dalam pertanian. Nah, mungkin kita sering mendengar dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis kepada internet. Di sana semua marketplace sudah memberikan beberapa gambaran tentang pertanian seperti cara mendapatkan bibit, cara pemasaran, dan cara membudidayakannya. Dengan sistem ini maka para petani akan lebih handal, lebih mahir dalam proses pengolahan kebun dan pertanian. Nah, saya menganjurkan para petani untuk terus membrowsing marketplace dan internet sehingga lebih cepat dalam mendapatkan informasi. Nah, apa yang saya sampaikan ini sahabat tani adalah salah satu hal yang sangat penting karena meskipun ini saya gambarkan 20 tahun ke depan, tetapi mungkin ini akan lebih cepat dihadapi oleh para petani kita di Indonesia karena beberapa daerah saya juga sudah melihat terjadi hujan yang terus-menerus,
juga beberapa daerah sering terjadi banjir, adanya gagal panen baik di pertanian padi dan pertanian jagung. Dan beberapa petani juga mengeluhkan di bidang peternakan dan perikanan. Semoga ini tidak melunturkan semangat sahabat tani sekalian untuk terus bekerja, terus berkarya. Walaupun saya tahu kita hanya mengandalkan kemampuan swadaya dalam berkebun dan bertani tersebut. Ini adalah gambaran-gambaran yang saya sampaikan kepada sahabat tani sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi salah satu pengetahuan bagi kita untuk lebih memahami lingkungan pertanian kita. Nah, di sini juga saya tidak lupa menyampaikan kepada sahabat tani sekalian dimanapun Anda berada bahwa saya telah mengunjungi 27 kabupaten kota di Indonesia dan beberapa negara di Asia, dan saya sangat melihat secara dekat, real dan langsung di pertanian, sehingga kecintaan saya kepada pertanian begitu tinggi. Dan memang saya lahir dari keluarga petani. Nah, di tahun 2004 saya juga sudah mengunjungi pertanian di Lembang, pertanian kebun teh di Ciwidey, pertanian kebun sawit di Jambi, dan beberapa pertanian jeruk di Kabupaten Karo, di Langkat. Juga saya sudah memperhatikan beberapa komoditi pertanian yang tidak dapat mengangkat derajat hidup para petani. Bahkan beberapa komoditi pertanian tersebut terjadi recovery atau peralihan tanaman. Nah, ini salah satu kerugian waktu yang terus-menerus dihadapi oleh para petani kita. Dan juga dulu kita pernah sebagai produsen kemiri dan kopi terbesar di Asia, tetapi juga tidak dapat mengangkat derajat hidup para petani secara finansial. Semoga ke depan para petani lebih peka dan lebih tanggap dalam memilih komoditi pertanian dan membudidayakannya di perkebunan kita. Sekian dulu sahabat tani, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kesehatan kepada kita semua. Teruslah berkarya. Harapan kami petani makmur, sejahtera dan sentosa. Terima kasih sahabat tani. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa.